Baiklah saudara sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan sampaikan pembahasan tentang strategi korporasi untuk mata kuliah saudara di teknik industri. Kali ini yang saya bahas adalah mengenai bagaimana kita melakukan strategi diversifikasi. Ini adalah sesuatu yang sifatnya yang disarankan ketika kita melakukan analisis SWOT dan juga melihat uh, grand strategi, kemudian ada pilihan-pilihan strategi itu. Nah, ini yang akan saya tampilkan dan selebihnya nanti kita ikuti dulu dan terima kasih kedatangan saudara di dalam kegiatan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang baik dan akan menjadikan kita pertemuan menjadi luar biasa. Nah, ini yang akan kita bahas mengenai strategi-strategi terkait dengan kegiatan-kegiatan kalau kita lihat atas saran dari ini saudara sekalian, um, melihat dari grand strategi kemudian kita letakkan di dalam suatu kuadran-kuadran kemudian disarankan lebih baik mengambil strategi apa. Nah, ini yang akan kita kaji sekarang pilihan-pilihan itu, tapi dalam arti untuk pemahaman yang tadi saudara-saudara, apa makna dan apa yang bisa konkret kita tangkap. Jadi seperti ini saudara-saudara sekalian. Pertama adalah strategi diversifikasi. Jadi diversifikasi itu adalah salah satu wujud dan keinginan kita untuk melakukan suatu tindakan-tindakan. Jadi bagaimana perusahaan melakukan tindakan untuk memperluas usahanya. Jadi tidak aja terkungkung dari sekarang yang menjadi main activity dari sebuah perusahaan, kemudian dia membuka dirinya untuk membuka unit bisnis atau mungkin anak perusahaan atau mungkin suatu sisi-sisi yang lain yang gunanya untuk supporting agar perusahaan itu mampu eksis. Diversifikasi, ada diversifikasi yang vertikal. Diversifikasi vertikal itu vertikal. Suatu misal kita punya peternakan lembu, kemudian bikin perusahaan kulit, lanjut diversifikasi secara vertikal, lembu, kulit ke sepatu atau sabuk atau tas dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan diversifikasi vertikal. Karena apa? Ini akan skala ekonominya kena kepada kita. Karena ini dari perusahaan yang di dalam dikelola sendiri. Jadi ini berlanjut secara vertikal dan ini akan menjadi suatu linear. Kemudian diversifikasi vertikal itu dapat diartikan sebuah perusahaan ban suatu misal. Ini contoh aja, sepeda, maksudnya ban sepeda, memasarkan produk ban, buatannya sendiri, mereka juga menjualnya kepada beberapa perusahaan sepeda pesaing. Itu juga termasuk vertikal ya. Kemudian diversifikasi horizontal. Kalau diversifikasi horizontal kita lihat semacam ini, saudara sekalian. Kita lihat dia membuat sepeda motor sport, kemudian ada yang sporty, kemudian yang agak bisa jazzy begitu kalau kita melihat musik. Ini agak sporty, agak untuk ke female dan sebagainya. Kemudian dari sport uh, ke sepeda motor yang bisa digunakan oleh ibu-ibu atau para remaja dan sebagainya. Ini masih horizontal ya. Jadi masih horizontal. Jadi hampir searah ya, tetapi sifatnya adalah horizontal. Itu yang dilakukan. Jadi beberapa kita lihat ada sepeda motor yang dibuat dengan bermacam-macam mulai di spot sampai kegiatan sepeda-sepeda yang bisa digunakan ke kantor dan sebagainya. Uh, Kalau ini diversifikasi yang konsentris, saudara. Yang konsentris itu maksudnya adalah dia agak konsentrik, itu agak nyimpang-nyimpang sedikit lah. Kalau di wayang kita lihat itu matanya garing itu konsentris ya. Jadi tidak tepat membuat, hanya membuat aja
dia lahir dari mobil Suzuki, kemudian melihat pasar itu ternyata ada yang pernah dilirik bahwa sepeda motor di Asia, khususnya di Indonesia, Filipina itu banyak. Maka Suzuki itu agak konsentris membuat suatu perusahaan yang masih dalam suatu core bisnis atau core activity, tapi mengarah kepada yang lebih kecil dari mobil menuju ke sepeda motor. Itu konsentris. Lalu kalau diversifikasi konsentris juga terjadi, ini yang terjadi bermula dari koran Kompas ya. Kemudian mendirikan sebuah percetakan Media Komputindo. Sebetulnya konsentris, kadang-kadang konsentris yang berlebih-lebihan akan menuju kepada konglomerasi. Nanti akan kita strategi konglomerasi bagaimana. Dan perusahaan-perusahaan semacam ini masih linear tapi konsentris ya. Jadi dia percetakan itu tidak hanya mencetak koran tapi bisa mencetak buku, juga mencetak undangan dan sebagainya. Itu masih dikatakan konsentris karena masih searah. Kemudian diversifikasi konglomerasi. Jadi konglomerasi, diversifikasi konglomerasi. Jadi konglomerasi itu sudah tidak linear, tidak apa, tapi semuanya. Jadi kalau bisa ya semuanya suatu. Misal Salim Group itu punya Indofood, kemudian Bukasari, kemudian Jalin sekarang Jarum, Superindo, Indomobil Group, kemudian semen, wah macam-macam dia yakini bahwa itu dia sudah konglomerasi, deh macam-macam arahnya tidak vertikal horizontal lagi, tetapi ya kalau kita sekarang lateral juga, itulah yang disebut dengan konglomerasi. Dari konsentris ke konglomerasi itu tadi yang saya katakan, pertama itu diversifikasi konsentris ya. Dia membuat koran, kemudian berusaha dipercetakan ya, Media Komputindo. Kemudian dia dipasarkan melalui toko bukunya Gramedia ya. Kemudian Kompas itu ke arah Kompas TV, sekarang Radio Sonora dan sebagainya. Ini gambaran dari konsentris itu ada kecenderungan untuk menjadi konglomerasi. Saudara yang berbahagia, kemudian kita mengalih forward integration. Jadi bagaimana integrasi forwardnya. Jadi perusahaan itu, company can decide to expand. Jadi dia ekspansi bisnisnya itu, tapi dia bisa mengontrol ya, mengontrol distribusi supply-nya di dalam suatu produk itu. Jadi strategi ini digunakan untuk mengontrol ke depan supaya ini eksis itu, suppliernya juga dikontrol. Kalau bisa mungkin forward itu juga membangun suatu agent atau suatu perusahaan-perusahaan yang lain yang bisa menampung dari industri yang telah dibuatnya. Itu ke depan, oleh karenanya disebut dengan forward integration. Kemudian kalau backwards itu kebalikannya, peluasan aktivitas perusahaan untuk memasukkan produksi input sebelumnya yang semula diberi dari luar. Jadi banyak suatu misal perusahaan roti itu bergantung kepada core yang akan diproduk, yaitu tepung. Kalau dia nanti kemampuan bargaining pada suppliernya rendah, dia tidak bisa bersaing. Oleh karena itu backward, dia akan melihat apa kalau begitu saya membeli aja pabrik tepung dan sebagainya. Itu yang disebut dengan backward integration. Jadi kayak gambarnya kayak begini, produsen roti mengakuisisi perusahaan tepung terigu, semacam itu backward integration. Jadi sudah di dalam strategi korporasi harus mengerti itu langkah-langkah apa. Tapi selanjutnya tidak ya sumir apa yang saya katakan. Jadi saudara bisa memperdalam lagi model-model back integration itu apa, kemudian exercise yang dilakukan itu apa, dan contoh-contoh konkretnya apa. Ini silakan Anda untuk menggali di searching Google. Nanti untuk yang akan datang akan saya kupas tentang BCG. Jadi apa itu? Ini ada konsepsi tentang Boston ya, bagaimana strategi, bagaimana meletakkan diri, bagaimana positioningnya perusahaan.
Saudara mahasiswa, kemudian kita melihat namanya joint ventures, atau kalau kita katakan itu ya perusahaan yang sedang menggandeng yang lainnya, ya, joint ventures. Pengertian dari joint venture itu adalah sebuah usaha atau bisnis yang dijalankan dua entity bisnis. Jadi dua entity bisnis, ya. Yang terjadi di Indonesia itu antara Indofood dengan nanti saya lupa apa itu, Nestle, ya. Dalam periode tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi joint ventures itu tidak abadi, juga bisa abadi. Ketika pasar memang menjanjikan, masih dia joint ventures akan dilakukan. Tapi tentunya akan win-win solution di antara beberapa entity, ya. Jadi semacam itu. Contohnya begini, Nestle dan Indofood, ya. Jadi Nestle yang asli, ya deh. Jadi yang asli yang dari luar itu ternyata kerjasama dengan Indofoods. Jadi sukses makmur akhirnya menjadi Nestle Indofood, ya. Itu yang ada di joint ventures. Kemudian ini Divest, ya. Divest itu melakukan suatu perusahaan itu ketika dia dihadapkan kepada suatu kegiatan yang menurun. Kemudian dia akan mengamputasi beberapa unit bisnisnya dengan menjual atau menutup atau mungkin akan declare bangkrut. Jadi dia mendeklarkan bangkrut. Biasanya faktor yang divest ini ketika perusahaan berinvestasi kemudian tergantung pada debt, hutang, ya. Kemudian ada malapetaka, suatu misal mungkin overmah atau suatu kejadian yang tidak diinginkan, ya. Jadi terjadi semacam itu, akhirnya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ini terjadi pada suatu saat, suatu misal begini, persaingan lemah, tetapi market itu tidak growth. Nah, kecenderungan mereka akan mengamputasi, perusahaannya berat kalau tetap dipegang atau mungkin tidak dilepaskan. Oleh karenanya ini yang terjadi. Devastator. Saudara para mahasiswa yang saya hormati, itu tadi ciri-ciri dari berbagai suatu strategi yang harus dilakukan berdasarkan kuadran-kuadran yang dinotaiskan atau dicatatkan atau di-warningkan oleh strategi general. Kemudian kita ambil mana. Sekali lagi saya berharap kepada saudara untuk mengkaji lebih dalam melalui suatu kajian-kajian untuk searching Google. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Selebihnya nanti kita akan bisa untuk kembali melihat bagaimana kita bisa berupaya untuk bisa lebih dalam mengkaji, melakukan pengkayaan dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan berbahagia. Dan sampai jumpa tentunya. Terima kasih. Sampai